Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Aldo Dwi Alfandi dengan NPM 2414071036 dari kelas TB. Di video saya kali ini, saya akan melakukan tugas besar mata kuliah listrik dan elektronika dengan dosen pengampu Bapak Dr. Marili Tilaum Bandunga, SPP, MSc. Selamat menyaksikan. Yang pertama yaitu kapasitor sebagai penyimpan muatan listrik. Nah, di sini sudah ada gambaran rangkaian listriknya, dan di sini saya akan melakukan yang pertama yaitu mengukur tegangan AC, yang kedua mengukur tegangan DC, dan yang ketiga menghitung lama LED menyala setelah dicabut dari PLN. Baik, yang pertama saya akan mengukur tegangan AC. Kita posisikan multimeter ke AC. Langsung saja, yang merah ini artinya positif dan yang hitam negatif. Dan didapat hasil sebesar 5,1. Langsung saja kita rangkai. Yang pertama itu kita masukkan input ke breadboard. Dan yang kedua kita akan memasang dioda sejajar dengan kabel merah ini atau positif. Kemudian kita akan memasang kabel jumper di bagian yang negatif ini. Dan kapasitor. Kemudian kita akan mengukur tegangan DC, yaitu dengan menempatkan pada kaki dioda dan kaki kapasitor. Nah, di sini didapat hasil 6,8. Selanjutnya kita akan memasang resistor. Lanjut memasang LED. LED ini yang panjang ini berarti di positif dan yang pendek di negatif. Kemudian kita pasang kabel jumper. Oke. Dan yang terakhir kita akan melakukan menghitung lama LED menyala setelah dicabut dari PLN. Kita siapkan stopwatch. Oke, didapat hasil 21 detik. Jadi lama LED hidup setelah dicabut dari PLN itu sekitar 21 detik. Baik, di sini saya akan melanjutkan rangkaian yang kedua, yaitu yang berjudul potensiometer atau variabel resistor sebagai pengubah intensitas cahaya pada LED. Yang pertama-tama kita akan memasang potensiometer. Ini merupakan alat dalam rangkaian elektronika. Ini terdapat 3 bagian. Jadi yang paling ini namanya
input, sebelah tengah ini output, dan sebelah sini ground. Langsung saja kita pasangkan pada breadboard. Selanjutnya kita akan pasang kabel jumper pada bagian input dan dipasangkan pada bagian positif. Selanjutnya kita akan pasangkan kabel jumper pada output dan dipasangkan pada bagian sebelah kanan sini yang akan dipasang resistor nanti. Selanjutnya kita akan pasang pada bagian ground dan dipasangkan pada bagian negatif. Selanjutnya kita akan mengukur tegangan dari input dan ground. Kita aktifkan dulu multimeter dan diatur pada tegangan 20 volt. Kita ambil dulu bagian inputnya dan bagian ground. Didapatkan tegangan sebesar 7,14. Selanjutnya kita pasangkan kembali input dan groundnya. Langkah selanjutnya yaitu kita akan memasangkan resistor pada sebelah sini dekat kabel jumper dan memasangkan lampu LED. Yang bagian panjang ini kita pasangkan pada bagian positif dan yang pendek kita pasangkan pada bagian negatif. Setelah lampu LED terpasang, kita pasangkan kabel jumper pada bagian samping LED dan kita hubungkan dengan bagian negatif. Setelah lampu menyala, kita akan mengukur intensitas cahaya pada lampu LED pada 90 derajat, 45 derajat, dan 0 derajat. Kita atur dulu pada bagian 90 derajat. Lalu kita akan ukur tegangan dari lampu LED tersebut. Kita atur dulu pada 20 volt pada multimeter. Yang bagian merah positif dan yang hitam ini negatif. Kita langsung ukur. Didapatkan tegangan sebesar 2,07. Kita atur kembali pada potensiometer pada 45 derajat atau sedang. Kita ukur kembali tegangannya. Didapatkan tegangan sebesar 1,88. Kemudian kita atur kembali pada 0 derajat atau redup. Dan didapatkan hasil sebesar 1,60. Baik, di sini saya akan melanjutkan rangkaian yang ketiga yang berjudul transistor sebagai saklar otomatis. Di sini sudah ada gambar rangkaian kinematiknya. Tujuannya adalah untuk mengontrol aliran arus listrik secara otomatis dalam rangkaian tanpa perlu saklar mekanis. Langsung saja kita akan mulai merangkai. Yang pertama kita akan memasangkan lampu LED pada breadboard. Di sini pada bagian kaki lampu LED yang panjang kita akan pasangkan pada bagian positif dan pada bagian
kaki yang pendek kita akan pasangkan pada bagian negatif. Kita pasangkan. Kemudian kita akan memasangkan resistor pada samping kaki LED dan kita hubungkan pada bagian positif. Kemudian kita akan memasang transistor. Transistor memiliki 3 bagian. Yang paling kanan namanya kolektor, dan yang bagian tengah basis, dan yang paling pinggir emitter. Kita pasangkan pada bagian negatif. Kemudian kita akan memasang kabel jumper pada bagian basis. Dan kita akan hubungkan pada samping kaki LED. Selanjutnya kita akan memasangkan kabel jumper pada bagian kolektor. Kita hubungkan pada bagian negatif. Kemudian kita akan memasangkan resistor pada bagian positif dan negatif. Dan kita akan memasangkan kabel jumper pada bagian emitter. Ke bagian samping resistor. Dan langkah terakhir kita akan memasangkan kabel jumper pada samping kaki resistor dan kita hubungkan pada bagian positif. Nah, di sini lampu sudah menyala dan kita akan buktikan bahwa transistor sebagai saklar otomatis. Kita coba cabut kabel jumpernya. Nah, di sini lampu LED mati ketika kabel jumper dicabut. Ketika kabel jumper dihubungkan kembali, dia akan menyala. Di sini sudah terbukti bahwa transistor sebagai saklar otomatis. Baik, di sini saya akan melanjutkan rangkaian yang keempat yang berjudul perakitan power supply atau charger menggunakan regulator tegangan 7805. Di sini sudah ada gambaran rangkaian skematiknya, kurang lebih seperti ini. Baik, langsung saja kita akan mulai merangkai. Ini namanya regulator tegangan, memiliki 3 kaki. Kaki yang paling kiri ini namanya input, yang bagian tengah ground, dan yang paling kanan output. Langsung saja kita pasangkan pada breadboard. Kemudian kita akan pasangkan kabel jumper pada bagian kaki input dan kita hubungkan pada bagian positif. Kemudian kita akan pasangkan kabel jumper juga pada bagian ground. Dan kita hubungkan pada bagian negatif. Langkah selanjutnya kita akan memasangkan
USB. Pada bagian kiri ini positif dan yang bagian kanan negatif. Kita pasangkan pada breadboard. Kemudian kita akan memasangkan kabel jumper pada bagian output. Dan kita akan hubungkan pada kaki USB positif. Kemudian kita akan pasang kabel jumper pada bagian kaki negatif. Kita hubungkan pada bagian negatif. Selanjutnya kita akan mengukur tegangan yang dikeluarkan dari USB menggunakan multimeter. Kita akan atur pada tegangan 20 volt DC. Kemudian kita akan cabut kabel jumper pada bagian positif. Dan kabel jumper pada bagian negatif. Dan didapatkan hasil sebesar 8,02. Selanjutnya saya akan mengukur tegangan pada input regulator dengan ground pada kaki USB. Kita hidupkan multimeter dan kita arahkan pada 20 volt DC. Kita cabut pada input regulator dan ground pada kaki USB. Langsung saja kita akan mengukur. Dan didapatkan hasil sebesar 7,46. Baik, di sini saya akan melanjutkan rangkaian yang kelima yang berjudul pengukuran arus pada LED tanpa menggunakan regulator 7805. Di sini terdapat gambar rangkaian skematiknya kurang lebih seperti ini. Tujuan pada rangkaian kali ini yaitu mengukur V input LED dan mengukur arus pada LED. Baik, langsung saja kita akan mulai merangkai. Yang pertama kita akan memasangkan kabel jumper pada bagian negatif. Dan kita akan pasangkan pada bagian samping lampu LED yang kita akan pasangkan nanti. Selanjutnya kita akan memasangkan lampu LED pada samping kabel jumper. Kemudian kita akan memasangkan resistor 1000 ohm pada samping kaki LED. Dan kita akan memasangkan kabel jumper pada bagian positif samping dioda.
Baik, yang pertama kita akan mengukur V input pada LED. Kita hidupkan multimeter dan kita arahkan pada 20 volt DC. Didapatkan data sebesar 7,53. Kemudian kita akan mengukur arus LED. Kita arahkan pada 200 mdc. Dan didapatkan hasil 4,0. Baik, selanjutnya kita akan mengganti resistor ke 220 ohm. Dan kita ukur arus LED-nya. Didapatkan hasil sebesar 13,8. Kemudian kita akan mengukur V input LED. Kita arahkan pada 20 volt DC. Dan didapatkan hasil sebesar 6,81. Kemudian kita akan mengganti lampu LED. Dan kita akan mengukur V input pada LED. Kita arahkan pada 20 volt DC. Didapatkan hasil sebesar 7,40. Kemudian kita akan mengukur arus LED. Kita arahkan pada 200 mdca. Dan didapatkan hasil sebesar 18,0. Langkah selanjutnya kita akan mengganti resistor pada 1000 ohm. Selanjutnya kita akan mengukur arus LED. Dan didapatkan hasil sebesar 5,0. Selanjutnya kita akan mengukur
di input pada LED. Kita arahkan pada 20 volt DC. Dan didapatkan hasil sebesar 7,53. Demikian rangkaian kelima dari saya. Terima kasih. Sama-sama.